Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Usida. Kita bertemu dalam pembelajaran tema 3 subtema 2, pembelajaran 4, 5, dan 6. Sudah disiapkan buku pulpen kalian? Baiklah, sebelum kita mulai, marilah kita awali pembelajaran pada hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah siap semua ya? Kalau sudah, kita mulai. Menceritakan kembali informasi dari teks hasil pengamatan tentang wujud benda. Informasi tentang wujud benda itu bisa kita peroleh dari teks yang kita baca. Nah, informasi yang dapat kita temukan dalam sebuah teks itu bisa berupa wacana atau gambar. Kita dapat menemukan informasi dengan cara membaca atau menyimak teks yang disajikan. Kita juga dapat mencatat informasi penting dari sebuah teks. Informasi dari teks tersebut dapat kita ceritakan kembali secara lisan atau tulis dengan bahasa kita sendiri. Jadi nanti kalian bisa baca sebuah teks, kemudian kalian cari informasi yang kalian dapat dari teks tersebut. Setelah itu bisa diceritakan kembali dengan cara lisan atau tulis. Sekarang menuliskan hasil pengamatan wujud benda dalam bentuk bagan. Sebuah laporan hasil pengamatan dapat disajikan dalam bentuk gambar. Selain itu, laporan hasil pengamatan juga dapat disajikan kembali dalam bentuk bagan. Bagan itu merupakan penyajian informasi berbentuk kerangka. Susunan kalimat di dalam bagan itu harus benar. Kata-kata yang dipilih harus sesuai dengan ejaan yang sempurna. Nah, sekarang contoh dari bagan itu adalah seperti ini. Nah, lihat. Dibuat bagannya. Misalnya pengamatan tentang benda. Benda itu ada 3 wujudnya, yaitu padat, cair, gas. Nah, sekarang dilihat dari sifatnya. Misalnya padat. Sifatnya memiliki bentuk tetap. Contohnya meja, kursi, dan batu. Benda cair memiliki sifat mengikuti bentuk wadahnya. Contoh air, kecap, dan sirup. Dan yang selanjutnya benda gas memiliki sifat mengikuti bentuk wadahnya. Contohnya udara, awan, dan asap. Nah, ini contoh dari bagan. Kira-kira sudah paham ya? Kita lanjutkan. Arti penting gotong royong. Nah, anak-anak, apakah kalian pernah melihat berita tentang banjir? Pernah ya? Biasanya setelah banjir itu surut, lumpur dan sampah menumpuk di jalan maupun di rumah-rumah warga. Nah, jika tidak segera dibersihkan, sampah dan lumpur tersebut dapat menjadi sumber penyakit. Ya, jika tidak segera dibersihkan menjadi sumber penyakit. Membersihkan lingkungan akan membutuhkan waktu yang lama jika dilakukan sendiri-sendiri oleh warga. Dengan bergotong royong, pekerjaan membersihkan lingkungan menjadi lebih ringan dan cepat selesai. Kegiatan gotong royong juga dilakukan untuk kepentingan bersama.
Dengan bergotong royong, warga memiliki tanggung jawab bersama. Kebersamaan dan keakraban antar warga akan terwujud. Nah, dari pembahasan itu dapat disimpulkan manfaat gotong royong. Manfaat gotong royong antara lain, yang pertama, menumbuhkan sikap tolong-menolong kepada sesama. Yang kedua, menumbuhkan sikap tanggung jawab. Yang ketiga, menumbuhkan sikap peduli terhadap sesama. Yang keempat, menumbuhkan rasa persaudaraan dan kebersamaan. Dan yang kelima, menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan. Jadi itu tadi manfaat dari gotong royong. Arti penting hidup sederhana. Sikap hidup sederhana itu merupakan pilihan gaya hidup yang baik. Hidup sederhana artinya hidup sesuai dengan kebutuhan dan tidak berlebih-lebihan. Gaya hidup sederhana adalah cerminan dari sikap rendah hati, tidak sombong, dan sikap peduli terhadap sesama. Orang yang hidup sederhana akan mendahulukan kebutuhan daripada keinginan. Hidup sederhana sangat penting untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari karena membuat kita menjadi peduli dengan sesama dan memiliki rasa kesetiakawanan yang tinggi. Nah, jadi orang yang hidup sederhana itu mendahulukan kebutuhan daripada keinginan. Ingat ya, mendahulukan kebutuhan daripada keinginan. Misalnya, hari ini saya butuh membeli beras untuk makan. Nah, tapi saya juga pengen beli HP supaya bisa bermain media sosial atau bermain game online. Nah, itu berarti yang diutamakan apa? Yang membeli kebutuhan dulu, yaitu yang membeli beras terlebih dahulu. Itu termasuk ciri orang sederhana. Karena beras lebih penting, maka dia lebih memilih beras daripada membeli HP baru. Paham ya? Paham. Sekarang mengukur berat dengan satuan baku. Alat untuk mengukur berat adalah timbangan dan satuan yang digunakan adalah kilogram atau gram. Nah, sekarang kita akan belajar macam-macam timbangan. Yang pertama, timbangan duduk itu digunakan untuk menimbang tepung, telur, dan gula. Yang kedua, timbangan pasar digunakan untuk menimbang buah atau cabai. Neraca digunakan untuk menimbang perhiasan. Dan yang terakhir, timbangan badan digunakan untuk menimbang berat badan. Menentukan satuan berat yang sesuai. Nah, satuan berat yang biasa kita gunakan sehari-hari antara lain kilogram, hektogram, gram, kuintal, dan ton. Nah, contohnya seperti ini. 1 kilogram itu sama dengan 10 hektogram. Atau 1 kilogram sama dengan 1000 gram. 1 hektogram sama dengan 100 gram.
1 kuintal sama dengan 100 kilo. 1 kuintal sama dengan 1000 hektogram. 1 ton sama dengan 10 kuintal. Nah, 1 ton itu 1000 kilogram. Sekarang contohnya, 5 kilogram sama dengan titik-titik gram. Tadi kita lihat dulu, 1 gram itu berapa gram? 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Berarti 5 dikali 1000 gram sama dengan 5000 gram. Jadi 5 kilogram sama dengan 5000 gram. Sampai di sini dulu. Sudah paham? Sudah ya? Kalau sudah, ingat ya, di rumah harus tetap menghormati orang tua, membantu pekerjaan orang tua. Di rumah harus tetap semangat belajar. Jangan lupa jaga kesehatan dan sholat 5 waktu. Sudah ya? Marilah kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.